Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Ya, pada kesempatan kali ini kalian jangan lupa untuk absensi ya. Absensi saya sudah share linknya di sini. Nanti kalian input nama kalian, alamat email, tanggal, dan lain-lain untuk absensi. Karena absensi ini termasuk dalam penilaian sikap. Gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran yang lalu, apakah ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa? Saya Pak. Ya, silakan. Bagus. Mana bagus? Dengan host lain tanpa harus membuat koneksi bisa langsung berbeda. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang remote server ya. Jadi remote server dan cara kerjanya juga konfigurasinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang file server, di mana file server ini adalah seperti layanan untuk sharing file atau sharing dokumen begitu ya. Terus fungsinya apa Pak kita mempelajari file server ini? Yaitu untuk berbagi file dalam satu jaringan. Bisa juga digunakan dalam kantor seperti itu ya, untuk sharing printer dan lain-lain. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah kalian nanti nonton video pembelajaran dan juga secara mandiri kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menyimpulkan konsep file server. Dan juga dengan penuh tanggung jawab kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan cara kerja file server. Model pembelajaran yang kita gunakan pada pertemuan kali ini yaitu problem based learning ya. Nah, di sini ada pengertian file server. Saya rangkumkan saja, file server ini adalah server yang bertugas nantinya melayani atau menyediakan lokasi untuk akses disk. Jadi untuk berbagi penyimpanan dalam bentuk dokumen, file, suara, video, film, gambar, database, dan lain-lain. Kemudian cara kerja file server yaitu server menunggu permintaan dari klien. Jadi nanti ketika ada permintaan klien, baru server ini membuka koneksi dan membuka layanan upload ataupun download. Mungkin ada pertanyaan dari penjelasan yang sedikit tadi? Silakan. Ya Pak, ya siapa? Ya, silakan Cahyo. Pak, apakah Ya. file server ini bisa diakses di mana saja? Oh ya, langsung saya jawab. Untuk file server ini bisa digunakan secara offline maupun online ya. Jadi contoh kalian ketika offline, biasanya kalau di lab saya ajak untuk mengakses alamat IP address ya, kemudian strip gitu ya. Nah, di situ kita ngambil file dari server. Itu juga termasuk penerapan dari file server. Nah, kalau online bagaimana Pak? Kalau online itu bisa contohnya seperti kalian upload YouTube, download YouTube. Nah, itu termasuk menggunakan layanan file server. Paham ya, Cahyo? Alhamdulillah paham Pak. Oke, ada lagi? Yang lain? Saya mau bertanya Pak. Oh iya, silakan. Nova. Pak, jenis sistem operasi apa saja yang bisa digunakan untuk file server? Ya, sistem operasi apa saja yang bisa digunakan untuk file server? File server ini biasanya digunakan menggunakan server Linux ya. Bisa Linux, tapi juga bisa Windows. Jadi sebenarnya sistem operasi apa saja bisa, asalkan basicnya itu basic sistem operasi server. Gitu ya. Kemudian kalian nanti saya arahkan ke Google Classroom. Ini Google Classroom-nya.
Di sini sudah saya sematkan video tentang file server. Di sini ada videonya ya, kalian klik begini, nanti akan muncul videonya seperti ini. Nah, ini adalah penjelasan tentang file server. Kemudian, setelah itu, kalian lakukan tugas yang di tugas ini, yang di Google Classroom. Setelah mengamati video, kemudian kalian juga mendiskusikan video tersebut, kemudian mempelajari bahan ajar, dan juga mengerjakan LKPD. Nah, di LKPD ini nanti hasil dari LKPD kalian masukkan ke form yang di sini sebagai laporan. Kemudian kalian juga nanti mengerjakan uji pengetahuan. Kalau kalian klik ini, maka akan muncul uji pengetahuan seperti ini. Nah, kalian isi sampai selesai, kemudian kalian kirim. Ini nanti jadi nilai pengetahuan. Kemudian kalau yang ini LKPD-nya nanti ini ya LKPD-nya. Nanti kalian isi, masukkan di form ini, yaitu form laporan ini. Kalian masukkan sebagai nilai keterampilan kalian. Paham ya untuk tugas-tugasnya? Mbak. Oke. Baik, untuk sesi ini kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri untuk sesi 1 ini. Nanti kalian kerjakan di lab, kemudian nanti kita bertemu lagi di sesi 2. Oke, kalau begitu saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Masih semangat ya? Harus tetap semangat. Alhamdulillah sih. Ya, semangat. Oke. Ya, ini yang feedback dimatikan. Nah, gitu. Oke. Gimana tugas-tugasnya? Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Ada ini kesulitan? Ya, bisa dikerjakan semua ya. Saya lihat laporannya. Alhamdulillah, Pak. Saya lihat kerjaannya di form juga sudah selesai semua. Tapi mungkin ada yang belum mengisi. Prastio, segera diisi ya Pras ya. Ya. Oke. Dari tugas-tugas kalian tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Sebuah komputer dipasang ke jaringan yang memiliki tujuan utama, yaitu menyediakan lokasi untuk akses berbagai penyimpanan. Oh gitu. Oke. Jadi saya ulangi ya, Wasik tadi maksudnya gini ya. File server itu adalah penyedia layanan berbagi file gitu ya. Oke. Baik, untuk refleksi hari ini kesimpulannya yaitu file server ini menyediakan layanan berbagi file apapun bentuknya file ya. Jadi semua file bisa. Kemudian cara kerjanya yaitu file server atau server file menunggu permintaan dari klien. Kliennya bisa siapa saja di situ, baik offline maupun online. Gitu ya. Ya, Pak. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Sudah paham semua ya tentang file server? Ya, karena ini masih ringan, materinya masih ringan. Nah, kalau begitu saya akhiri, tapi sebelum saya akhiri, saya akan berikan gambaran kalian tentang pelajaran yang akan datang, yaitu tentang bagaimana cara konfigurasi file server. Kita kan sudah mempelajari konsepnya dan cara kerjanya, tapi nanti kita pelajari cara konfigurasi file server. Itu pertemuan yang akan datang. Jadi bagaimana sih kita mengoperasikan Linux, kemudian masuk ke pengaturan file server. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah paham semua. Untuk pertemuan hari ini, sesi 1 dan sesi 2 sudah kita lewati. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Dan sebelum kita akhiri,
Silakan kalian berdoa, dipimpin oleh ketua. Doa mulai. Saya akhiri, sampai jumpa di pertemuan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.